Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai etika, moral dan akhlak dalam Islam. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membantu saya dalam menyampaikan materi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Alfarizki Daul Haq, dan yang kedua ada Enci Mulyani, dan yang ketiga ada Muhammad Alim Safa. Oke, lalu apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai pengertian atau definisi dari etika, moral, dan akhlak. Dan yang kedua, itu karakteristik akhlak. Dan yang ketiga, implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan yang pertama, saya memiliki kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jaini berkata, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Dan aku setuju banget dengan kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jaini ini, karena kita sebagai manusia itu berilmu saja tidak cukup, tapi attitude juga perlu dimiliki oleh manusia gitu. Oke, masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari etika. Pengertian dari etika sendiri, etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adab. Sedangkan menurut bahasa, etika manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Lalu, macam-macam etika. Ada 2 macam etika. Yang pertama, etika manusia kepada Allah. Manusia sebagai hamba Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Wujud etika manusia kepada Allah yaitu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam etika kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan etika di dalam kehidupan sehari-hari mencakup etika dalam bergaul dengan orang lain, makan dan minum, berbicara, bercanda, dan berpendapat. Kelima bagian tersebut dapat mencerminkan etika yang dimiliki oleh seseorang. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut bahasa ialah tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Sementara pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Oke, selanjutnya macam-macam akhlak. Ada 3 macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, akhlak kepada manusia. Akhlak pada manusia meliputi akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia. Akhlak kepada diri sendiri adalah dengan menjaga diri dari perbuatan buruk. Dan yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Berakhlak kepada alam berarti menyikapi alam dengan cara memelihara kelestariannya. Selanjutnya, moral. Kata moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau mores, yang berarti kebiasaan. Menurut Yusan, mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau harus dihindari dalam menjalankan hidup. Sedangkan menurut Al-Ghazali menyebutkan moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan kepada pesan ketentuan Allah yang maha universal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi moral.
Secara garis besar, ada dua hal yang mempengaruhi moral. Yang pertama itu faktor orang tua. Seorang anak menjadikan orang tua maupun orang dewasa lainnya sebagai model atau contoh yang melatih mereka langsung mengenai moral. Dan faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan moral seseorang karena di dalamnya terdapat unsur adaptasi dan pembentukan atau perubahan tingkah laku menyesuaikan lingkungan dia berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik akhlak. Karakteristik yang pertama yaitu moral yang argumentatif dan dapat dipahami. Sesungguhnya Islam selalu bersandar pada penilaian yang logis dan alasan yang dapat diterima oleh akal yang lurus dan naluri yang sehat, yaitu dengan menjelaskan maslahat dari apa yang diperintahkannya dan kerusakan dari apa yang dilarangnya. Karakteristik yang kedua yaitu moral yang sesuai dengan fitrah. Moral Islam datang membawa apa yang sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia serta menyempurnakannya. Karena Allah menciptakan manusia pada suatu tabiat fitrah, namun tidak membebankan suatu ajaran untuk menekan atau membunuh fitrahnya. Dari sinilah Islam mengakui eksistensi manusia seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah dengan segala dorongannya, kecenderungan fitrahnya, dan segala apa yang telah dibuatnya. Maka Islam menghaluskan dan menjadikannya mulia, serta membuat batasan-batasan hukum untuk memelihara kebaikan untuk masyarakat dan individu itu sendiri. Karakteristik selanjutnya yaitu moral yang memperhatikan realitas. Maksudnya, Islam tidak mengeluarkan perintah dan larangannya kepada orang-orang yang hidup di Menara Gading atau orang-orang yang terbang melayang di awang-awang idealisme, melainkan ia mengeluarkannya untuk orang-orang yang berjalan di muka bumi, yang memiliki dorongan nafsu, yang memiliki keinginan dan cita-cita, sebagaimana mereka juga memiliki jiwa kerinduan kepada Allah yang mengangkat tinggi derajatnya menuju surganya. Karakteristik yang keempat yaitu moral yang universal. Moral dalam Islam adalah moral yang berkarakter manusia secara universal. Artinya, ia tidaklah memperbolehkan bagi suatu ras manusia apa yang diharamkan bagi ras lainnya. Umat Islam dan umat-umat lainnya sama di hadapan moral Islam yang universal. Contohnya, riba, mencuri, zina, dan pelanggaran yang haram bagi umat muslim maupun non-muslim. Selanjutnya, moral yang positif. Maksudnya, Islam tidak merelakan orang yang sudah berakhlak Islam untuk berjalan mengikuti tren sosial, mengikuti arus, atau bersikap lemah dalam menghadapi suatu peristiwa. Moral Islam selalu menganjurkan untuk selalu menggalang kekuatan, perjuangan, dan meneruskan amal usahanya dengan penuh keyakinan. Dengan demikian, moral Islam menganjurkan untuk bersikap positif serta menolak sikap pasif dan apatis dalam menghadapi suatu kerusakan sosial, politik, budaya, moral maupun agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja. Bisa kita lihat bersama ya. Yang pertama ada jujur. Jujur dalam dunia akademik atau mungkin saat ini kuliah. Kita ambil contoh, kita mengerjakan tugas, kita mengerjakan ujian, maka sepatutnya kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, bukan menitik beratkan hal tersebut kepada teman kita. Di dunia kerja pun juga sama. Jujur itu sangatlah penting supaya mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai, seperti tindakan korupsi dan lain-lain. Yang kedua ada adil. Adil di sini bisa kita terapkan ya di dunia akademik atau kuliah maupun di dunia kerja. Kita ambil contoh apabila menemukan suatu masalah, baik itu di lingkup sendiri maupun organisasi di dunia kerja dan kuliah, maka kita bisa selesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan bersikap adil supaya kita menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah toleransi.
Kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia. Dan kita juga tahu di Indonesia itu beragam. Beragam suku, budaya, ras, agama. Dan hal ini menyebabkan perlunya toleransi kita kepada sesama. Baik di dunia akademik atau kuliah saat ini, maupun nantinya di dunia kerja. Sehingga implementasi akhlak yang mulia perlu diterapkan dalam toleransi ini. Selanjutnya ada ramah dan sopan santun. Kita ambil contoh di dunia akademik atau kuliah dan di dunia kerja. Apabila kita menemukan atau menemui teman kita, kakak tingkat kita, dosen, dekan, rektor, mungkin juga kalau dunia kerja itu ada rekan kerja, atasan, ya, mungkin juga bawahan kita, gitu ya. Kita perlu adanya sikap ramah dan sopan santun juga. Kalau kita menemui orang-orang tersebut, sepatutnya kita mengucapkan salam, kita beri sapaan, kita beri senyuman. Ini adalah salah satu implementasi akhlak yang mulia dalam dunia akademik maupun kerja. Yang kelima, memperhatikan dosen saat pembelajaran. Memperhatikan dosen saat pembelajaran atau mungkin juga memperhatikan atasan ya dalam dunia kerja. Itu juga salah satu implementasi akhlak yang mulia. Jadi ilmu akan turun apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut, gitu. Salah satunya ya memperhatikan dosen saat pembelajaran. Yang terakhir atau yang keenam ya, itu ada takut kepada Allah dan bersedekah di jalannya. Mungkin bisa kita ambil salah satu ayat Quran surat Al-Kahf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bil qalbin munib. Artinya, dialah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Maka dalam poin ke-6 ini adalah ringkasan dari poin-poin sebelumnya, di mana dalam implementasi akhlak, baik di dunia akademik, di dunia kerja, maupun bidang-bidang lain, maka perlu kita dasari dengan rasa takut kepada Allah. Dan apabila kita mempunyai kelebihan ya, baik itu harta, ilmu, dan lain-lain, sepatutnya kita sedekahkan di jalan Allah atau di jalannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Enci dan Saudara Alim yang telah membantu saya dalam menyampaikan materi. Berikut sumber referensi kami untuk pembahasan yang sudah kami paparkan tadi. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan pada kesempatan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalah kata atau informasi dalam pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami bahas kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Cukup sekian, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.